masih dalam pembahasan ringkasan dari kitab Ad-Da' wad-Dawa, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tetapi sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, Tiang ingin mengingatkan bahwasanya malam ini adalah malam yang kedua dari bulan Dzulhijjah. Malam ini malam yang kedua dari bulan Dzulhijjah. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dengan masuknya kita di malam yang kedua bulan Dzulhijjah, artinya kita sedang berada di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik secara mutlak. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri." Seafdal hari-hari dunia adalah 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka manfaatkan kesempatan kita bertemu dengan 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kemudian yang kedua, bagi siapapun di antara antum yang sudah ada niat untuk berkurban, bahkan bisa jadi sudah membeli hewan kurban, maka perhatikan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila bertemu dua hal. Yang pertama, niat berkurban bertemu dengan masuknya bulan Dzulhijjah, maka orang yang punya niat berkurban itu sudah tidak boleh lagi untuk memotong kuku, memotong rambut, begitu pula menghilangkan kulit yang ada di tubuhnya dia, seperti menghilangkan kulit kakinya yang retak-retak, itu tidak boleh lagi, ya. Dan pendapat yang terkuat yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, begitu pula oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hukum melanggar larangan tersebut adalah haram. Kebanyakan ulama mengatakan sebatas makruh, tapi sebagian ulama mengatakan haram dan diusahakan untuk dihindarkan. Meskipun kalau ada yang melanggarnya, tetap kurbannya dikatakan sah, ya, tidak mempengaruhi keabsahan kurban. Baik, sekarang kita lanjutkan pembahasan kitab ini. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah tentang dosa al-qatlu, dosa pembunuhan. Sekarang beliau menyebutkan dosa yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, faslun, sebuah pasal, mafsadatuz zina, yang berkaitan dengan kerusakan zina. Setelah beliau menyebut tentang pembunuhan, maka beliau sekarang menyebut tentang perzinahan. Dan ini adabnya para ulama kita. Kadang para ulama kita itu bahkan di dalam menyusun pasal-pasal di dalam kitab mereka, kadang mereka itu merujuk kepada dalil, ya. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim di sini, yang pertama kali beliau sebutkan itu tentang kesyirikan. Setelah beliau menyebutkan kesyirikan, beliau menyebutkan tentang pembunuhan. Setelah beliau menyebutkan tentang pembunuhan, beliau menyebutkan tentang perzinahan. Ternyata beliau merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara sifat hamba-hamba Ar-Rahman adalah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka tidak berdoa kepada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak berbuat apa? Syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq.
dan mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Berarti tidak melakukan pembunuhan. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Ya, subhanallah, para ulama kita seperti itu mereka. Ya. Jadi mereka itu bahkan di dalam judul kitab mereka pun, di dalam bab-bab kitab mereka pun, kadang kalau digali ternyata ada rahasia di baliknya. Ya, ada rahasia di baliknya. Suatu contoh misalkan, antum pernah mendengar kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah? Antum hafal? Hafal? Hadis yang siapa yang nulis kitab Arba'in? Imam Nawawi, Masya Allah. Ya. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua itu hadis Jibril itu, yang panjang itu. Kata para ulama, kenapa Imam Nawawi rahimahullah memulai dengan innamal a'malu binniyat? Karena hadis innamal a'malu binniyat adalah hadis pertama di dalam Sahihul Bukhari. Lalu kenapa hadis yang kedua hadis Jibril? Karena hadis Jibril adalah hadis pertama dalam Sahih Muslim. Subhanallah. Beliau ingin mengawali hadis Al-Arba'in itu dengan dua hadis pertama di dalam dua kitab paling sahih setelah Al-Quran. Innamal a'malu binniyat itu hadis pertama dalam Sahihul Bukhari. Hadis Jibril yang panjang itu hadis pertama di dalam Sahih Muslim. Jadi luar biasa para ulama kita. Kita kembali. Di sini beliau menyebut tentang kerusakan zina. Beliau berkata, walamma kanat mafsadatuz zina, manakala kerusakan zina, min a'zamil mafasidi, termasuk kerusakan yang paling besar. Kenapa? Wahia munafiyatun, karena zina itu bertentangan limaslahati nizamil alam, dengan maslahat alam semesta ini. Zina itu bertentangan dengan maslahat alam semesta. Apa maslahat alam semesta ini? Fi hifdzil ansab, yaitu untuk menjaga nasab. Kita diperintahkan di alam semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga nasab. Dan itu bertentangan dengan apa? Zina. Zina itu merusak nasab. Wa himayatil furuji, untuk menjaga kemaluan, itu bertentangan dengan zina. Wa siyanatil hurumati, untuk menjaga mahram, itu bertentangan dengan zina. Bercampur baur akhirnya. Wa tawaqqi ma yuqi'u a'zamal adawati wal baghdha'i bainan nas, begitu pula kita diperintahkan untuk tawakki, menghindari ma yuqi'u, apa saja yang bisa menyebabkan a'zamal adawati wal baghdha', permusuhan dan kebencian terbesar bainan nas, di antara manusia. Di antara sebab permusuhan itu adalah zina. Ya. Di dalam kitab asli dari ringkasan ini, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang kerusakan zina. Wa mafsadatuz zina munaqidatun limasalihil alami. Kerusakan zina itu sangat bertentangan dengan maslahat alam semesta. Fa innal mar'ata, karena seorang wanita yang berbuat zina, idza zanat, kalau dia berbuat zina, adkhalatil 'ara, maka dia memasukkan aib, ala ahliha, ke dalam keluarganya, wa zawjiha, kalau sudah bersuami dia masukkan aib ke dalam suaminya, wa aqaribiha, dan ke dalam kerabat-kerabatnya. Wa nakasat ru'usahum, dia menjadikan kepala seluruh keluarganya itu tertunduk bainan nas, di hadapan manusia. Malu. Mana lebih parah, meninggalkan sholat atau zina? Mana lebih parah? Ustadzun al-Fadil, Ustadz Aminur Ba'ith hafizahullah, beliau mengatakan dari segi dosa meninggalkan sholat lebih parah, tetapi di dalam norma sosial zina lebih parah. Ya buktinya orang meninggalkan sholat anteng-anteng saja.
sepi-sepi saja. Tapi kalau seandainya ada yang jatuh dalam zina, ya, jadi pembicaraan hangat. Kalau kita bicara dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar. Tapi di dalam norma bersosial, zina ini lebih ini. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan, wa nakasat ru'usahum, dia memaksa kepala-kepala keluarganya itu tertunduk bainan nas, di tengah-tengah manusia. In hamalat minaz zina, itu apabila dia hamil gara-gara zina. Fa in qatalat waladaha, kalau sampai dia membunuh anak hasil zinanya, jama'at bainaz zina wal qatli, berarti dia menggabungkan antara zina dan pembunuhan. Kalau sampai dia bunuh, dan alangkah banyaknya kejadian seperti itu. Anak dibuang di tong sampah, anak dibuang di selokan. Berarti dia menggabungkan antara zina wal qatl dan pembunuhan. Wa in hamalathu 'ala zauji, dan kalau dia diam-diam memasukkan anak hasil zinanya itu ke dalam keluarganya, terutama kalau dia sudah punya suami, dia pura-pura dia mengatakan ini adalah anak siapa? Suaminya, padahal itu anak zina. Kalau dia diam-diam memasukkannya, adkhalat ala ahlihi wa ahliha ajnabiyan laysa minhum, berarti dia telah memasukkan orang asing ke dalam keluarganya. Orang asing. Fawarithahum wa laysa minhum, yang bisa jadi nanti ketika anak itu lahir, dia akan mendapatkan warisan dari suami si perempuan ini, padahal dia tidak berhak dapat. Karena suaminya menganggap itu siapa? Anaknya. Anak dapat warisan tidak? Dapat. Tapi ini bukan anak dia. Ternyata dapat warisan walaysa minhum. Wa ra'ahum wa khala bihim wa intasaba ilaihim walaysa minhum. Kalau seandainya anak hasil zinanya itu adalah perempuan, kemudian anak itu tumbuh besar, kemudian berkhulwat dengan suami dia padahal bukan mahram, banyak kerusakan yang timbul. Ya. Ila ghairi dzalika min mafasidi zinaha, dan mafsadat atau kerusakan lainnya dari kerusakan zina. Wal iyadzu billah. Al-Imam Ibnul Qayyim juga berkata di dalam kitab beliau yang lain, Raudatul Muhibbin, beliau mengatakan az-zina yajma'u khilal asy-syarri kullaha. Zina itu mengumpulkan seluruh keburukan. Min qillatid din, yang pertama menunjukkan kurangnya agama orang tersebut. Wa dhahabil wara', yang kedua menunjukkan hilangnya wara', rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fasadil muru'ati, kemudian juga menunjukkan rusaknya akhlak orang tersebut, wibawa orang tersebut. Wa qillatil ghirati, kemudian juga menunjukkan bahwasanya hilang kecemburuan dari orang itu. Ya, dulu ada salah seorang jamaah kita bertanya tentang ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya siapa yang berzina dengan seorang wanita, maka bisa jadi keluarga perempuan dari laki-laki tersebut nanti akan berzina, karena zina itu adalah hutang. Ada perkataan seperti itu. Maka dijelaskan maksudnya oleh sebagian para ulama, maksudnya adalah bahwa laki-laki yang berzina tersebut akan hilang rasa cemburu dalam hatinya, akan hilang, sehingga nanti kalau dia punya putri, kalau dia punya anak perempuan, dia tidak masalah ketika anak perempuannya dibawa oleh laki-laki lain. Itu maksudnya, akan hilang rasa cemburu itu. Bahkan kalau dia sudah punya istri, ya, ketika istrinya berbicara dengan laki-laki lain, dia tidak akan ada rasa cemburu. Dicabut al-ghirah itu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah putrinya jatuh dalam zina, istrinya jatuh dalam zina, saudarinya jatuh dalam zina. Itu maksudnya. Bukan maksudnya kalau istrinya salihah, kalau putrinya salihah, pasti mereka tetap akan berzina, bukan. Karena dosa seseorang tidak akan ditanggung oleh orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya, dosa suatu jiwa tidak akan ditanggung oleh jiwa yang lain.
Nah, akan hilang ghirah, rasa cemburu, kata Imam Ibnul Qayyim. Fala tajidu zaniyan ma'ahu wara'un. Tidak mungkin engkau menjumpai seorang pelaku zina kemudian dia punya rasa takut kepada Allah. Wala wafa'a bi'ahdin. Tidak mungkin engkau menemukan seorang pelaku zina kemudian dia setia. Tidak mungkin. Wala sidqan fi hadithin. Tidak mungkin engkau mendapati seorang pelaku zina kemudian dia jujur ngomongnya. Ya, ada seseorang menulis sebuah status dan betul, ya, dia katakan di antara hukuman yang Allah segerakan bagi pelaku zina adalah taubat sambal. Taubat sambal. Ya, setelah berzina saya taubat, balik lagi nanti. Setelah berzina saya taubat, balik lagi nanti. Kenapa? Wala sidqan fil hadis, tidak mungkin dia jujur. Tidak mungkin dia jujur. Ya. Baik. Fal ghadaru khianat, wal kadhibu dusta, wal khianah wa qillatul haya, kurangnya rasa malu, wa adamul muraqabah, kurangnya rasa diawasi oleh Allah, wa adamul unfati lil hurmi wa dhahabul ghirah minal qalbi, dan hilangnya rasa kecemburuan dari hati, min syu'abihi, semuanya ini adalah buah dari perbuatan apa? Zina. Wa'iyadu billah. Baik. Jadi zina ini keburukannya bertabrakan dengan maslahat alam semesta. Kita lanjutkan. Min ibsadi kullin minhum imra'ata sahibihi. Pelaku zina itu akan merusak imra'ata sahibihi, istri orang. Kalau dia berzina dengan istri orang. Wa ibnatahu, dia akan merusak putri orang. Wa ukhtahu, dia akan merusak saudari orang. Wa ummahu, dia akan merusak ibu orang. Ya, tergantung dengan siapa dia berzina. Wa fi dzalika kharabul alam, dan tentu itu merupakan kehancuran bagi alam semesta ini. Karena seperti ini kerusakan zina, kanat tali mafsadatal qatli fil kibari, oleh karena itu kerusakannya berada di urutan setelah kerusakan pembunuhan. Walihada qaranaha Allah subhanahu biha fi kitabih, oleh karena itu Allah menggandengkan antara kerusakan zina dengan kerusakan pembunuhan di dalam Al-Quran. Wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunanih, dan juga Rasul alaihi salatu wasallam menggandengkan kerusakan zina dengan kerusakan pembunuhan. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah, la a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an, aku tidak mengetahui ada dosa setelah dosa pembunuhan a'zama, yang lebih besar minaz zina, daripada zina. Ya, cuman kata para ulama, dosa zina itu bertingkat-tingkat, tidak satu level. Ibnul Qayyim sebutkan di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, kitab aslinya yang bukan ringkasan, dia mengatakan a'zamu anwa'iz zina, jenis zina yang paling parah, an yazniya bihalilati jarihi, yaitu dia berzina dengan istri tetangganya. Ini zina yang paling parah. Dia berzina dengan istri tetangganya. Fa inna mafsadataz zina, kerusakan zina atau dosa zina yang dia dapatkan, tatadha'afu, itu akan berlipat-lipat, bitadha'ufi man tahakahu minal haq, tergantung hak siapa yang dia lecehkan pada saat itu. Ketika dia berzina dengan istri tetangganya, berarti hak siapa yang dia lecehkan? Hak tetangga. Ya. Fazina bil mar'ati allati laha zaujun, berzina dengan perempuan yang sudah bersuami secara umum, meskipun bukan tetangga. Berzina dengan perempuan yang sudah punya suami, a'zamu ithman, lebih besar dosanya, wa uqubatan, lebih besar hukumannya, minallati la zauja laha, daripada berzina dengan perempuan yang belum punya suami. Idh fihi intihaku hurmatiz zauj, karena berzina dengan perempuan yang sudah bersuami berarti melecehkan dan merobek hak suaminya. Wa ibsadu firashihi, dan merusak ranjang si suami tersebut. Wa ta'liqu nasabin alaihi lam yakun minhu, dan bisa jadi gara-gara zina tersebut maka bersandar kepada si suami itu nasab yang bukan bagian darinya, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Fa in kana zawjuha jaran lahu, kalau suami perempuan itu adalah tetangga dari si pelaku ini,
Indhafa ila dzalika su'ul jiwar, maka semakin parah lagi. Kenapa? Karena itu menunjukkan dia tetangga yang tidak baik, si pelaku ini. Ya. Wa adza jarihi, dan dia telah menyakiti tetangganya bi a'la anwa'il adza, dengan perbuatan yang sangat-sangat buruk. Wa qad thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Ancaman, tidak akan masuk surga. Man la ya'manu, seseorang yang jaruhu, tetangganya tidak aman bawa'iqahu, dari keburukannya. Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Wala ba'iqatu, tidak ada keburukan a'zama minaz zina bimra'atil jar, dari yang lebih besar daripada berzina dengan istri tetangga. Kalau orang yang menyakiti tetangga dengan ucapan, menyakiti tetangga dengan perbuatan, itu saja terancam dengan hadis ini. Kata Ibnul Qayyim, tidak ada bentuk menyakiti tetangga yang lebih besar daripada berzina dengan istri tetangga tersebut. Fazina bimi'ati imra'atin la zawja laha. Hati-hati ya, ini bukan anjuran. Ibnul Qayyim mengatakan, berzina bimi'ati imra'atin, dengan 100 perempuan, la zawja laha, yang tidak memiliki suami, berzina dengan 100 perempuan yang tidak punya suami, aisaru indallah, lebih ringan dosanya di sisi Allah, minaz zina bimra'atil jar, daripada berzina dengan satu istri tetangga. Sekali lagi, ini bukan apa? Bukan pilihan ya. Bukan pilihan, bukan. Ya. Taib. Ini perbandingan. Perbandingan. Semuanya besar dosanya, tetapi lebih besar dosa berzina dengan istri tetangga. Liyadzubillah. Fa in kana al-jaru akhan lahu, apabila tetangganya tersebut adalah saudaranya. Apabila tetangganya tersebut adalah saudaranya, au qariban min aqaribihi, atau salah satu kerabatnya, lalu dia berzina dengan istri tetangganya yang merupakan saudara atau kerabatnya itu, indhamma ila dzalika qati'atur rahim, maka bergabung dengan dosa zinanya itu adalah memutuskan silaturahim. Fayatadha'aful itsmu lahu, maka lebih parah lagi dosa zinanya. Ya. Berzina dengan wanita yang sudah punya suami, dosanya besar. Apabila suaminya itu tetangga, lebih besar. Apabila suaminya yang merupakan tetangga itu saudara dari si pelaku atau kerabat dari si pelaku, lebih besar. Fa in kanal jaru ghaiban fi ta'atillah, apabila suami si perempuan itu adalah tetangganya, saudaranya, dan sedang tidak ada di rumah karena sedang melakukan ketaatan. Suami si perempuan itu tetangganya, kemudian punya hubungan kerabat dengan si pelaku, kemudian suami si perempuan itu sedang tidak ada di rumah karena sedang melakukan ketaatan. Contoh, kasolati, suaminya sedang pergi sholat tarawih, istrinya di rumah macam-macam. Suami si perempuan itu tetangganya, suami si perempuan itu kerabatnya, kemudian suaminya itu sedang tidak ada di rumah karena sedang melakukan ketaatan. Kasolati, kata Ibnul Qayyim, seperti suaminya sedang pergi salat. Ya. Wa talabil ilmi, atau suaminya sedang pergi nuntut ilmu. Wal jihadi, atau suaminya sedang pergi berjihad. Tatadha'afal ithmu, maka dosa ini semakin berlipat. Hatta inna zani bimra'atil ghazi fi sabilillah, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang berzina dengan istri orang lain yang orang lain itu sedang pergi berjihad, berperang di jalan Allah, yuqafu lahu yaumal qiyamah, si pelaku tersebut akan diberdirikan pada hari kiamat. Ya. Dia berzina dengan istri orang yang orang tersebut sedang kemana? Berjihad, berperang di jalan Allah. Si pelaku ini akan diberdirikan pada hari kiamat.
wa yuqalu lahu, kemudian akan dikatakan oleh Allah kepada si suami tersebut, suami yang pergi berjihad. Si pelaku tersebut diberdirikan, lalu Allah katakan kepada suami dari si wanita yang dizinahinya itu, Allah katakan, khudh min hasanatihi ma syi'ta, ambil dari pahalanya terserah engkau. Ambil dari pahala orang ini terserah engkau. Tidak dibatasi, ambil pahalanya setengah, ambil pahalanya sepertiga, terserah engkau. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Fama dhannukum, bagaimana menurut kalian wahai para sahabatku?" Apa maksudnya? Maksudnya, ma dhannukum annahu yatruku lahu min hasanatin qad hukkima fi an ya'khudha minha ma sya'. Kira-kira menurut kalian ada tidak pahalanya yang akan disisakan? Ada tidak? Enggak akan ada. Kenapa? Karena Allah mengatakan apa? Ambil semaumu. Subhanallah. Taib. Fa in ittafaqa, apabila an takuna al-mar'atu rahiman minhu, ternyata si perempuan yang dia berzina dengannya itu ada hubungan rahim dengannya, mahram, berzina dengan saudarinya, berzina dengan bibinya, berzina dengan mahramnya, indhafa ila dzalika qati'atu rahimiha, maka dengan perbuatan zinanya itu maka terputus silaturahim mereka. Ya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, meskipun hadis ini diperbincangkan oleh para ulama, man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluh, siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuh dia. Ya. Siapa yang berzina dengan mahramnya maka bunuh dia. Sampai sebagian ulama mengatakan tidak pandang apakah si pelaku itu sudah menikah atau belum. Kan kita tahu kan, kalau pelaku zina itu sudah menikah baru dia apa? Rajam sampai mati. Kalau belum menikah, cambuk 100 kali. Sebagian ulama mengatakan ini kalau dia berzina dengan selain mahram. Kalau dia berzina dengan mahramnya sendiri, maka tidak ada pilihan lain faqtuluh kecuali apa? Bunuh. Kecuali bunuh. Ya. Taib. Kenapa? Kenapa? Karena pada saat itu, kata sebagian ulama, diantaranya Al-Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala, pada saat itu orang tersebut sudah jauh lebih buruk daripada binatang. Sudah jauh lebih buruk daripada binatang. Jadi kalau seandainya wanita yang dia zina itu mahramnya, lebih parah. Ada tidak yang lebih parah lagi? Ada. Apa itu? Fa in kana syaikhan, kalau laki-laki tersebut sudah tua, wahtawa, kana a'zama ithman, maka dosanya ini yang paling parah sudah. Harusnya tua itu ingat apa? Baik. Mohon maaf ya, mohon maaf. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah tidak akan mau mensucikan mereka, walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Di antara yang 3 tersebut adalah syaikhun zanin, orang yang sudah tua tetapi berzina. Taib. Ada tidak yang lebih parah lagi? Ada ternyata. Subhanallah, Ibnul Qayyim rahimahullah. Fa in iktarana bidzalika an yakuna fi syahrin haram. Kalau dia berzinanya di bulan haram, seperti sekarang Dzulhijjah. Au baladin haram, atau dia berzinanya di tempat yang haram seperti Mekah atau Madinah. Iya. Au waqtin mu'azzamin indallah, atau dia berzinanya di waktu yang diagungkan oleh Allah, yang waktu yang dijadikan mulia oleh Allah. Ya. Seperti ka'auqatis shalah, seperti di waktu salat. Hayalah shalah, orang berangkat ke masjid, dia berangkat ke tempat lain.
Ya. Wa auqatil ijabah, atau di waktu-waktu mustajabnya doa. Waktu-waktu mustajabnya doa. Di antara waktu mustajabnya doa, turun hujan. Turun hujan. Ya. Baik. Tadha'afal itsmu, maka dosanya berlipat-lipat ganda. Dosanya berlipat-lipat ganda. Intinya, zina itu adalah dosa yang besar tetapi bertingkat-tingkat, dan itu juga disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Al-Kabair. Dia mengatakan di antara dosa besar az-zina wa tatafawatu mafsadatuhu, akan tetapi kerusakannya itu bertingkat-tingkat. Ya. Kita lanjutkan. Jadi Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, la a'lamu ba'da qatlin nafsi, aku tidak mengetahui ada dosa setelah dosa pembunuhan, syai'an a'zama, yang lebih besar minaz zina, daripada zina. Wa qad akkada Allah subhanahu hurmatahu, Allah subhanahu wa ta'ala telah menekankan keharaman zina biqaulihi, melalui firman-Nya yang telah kita bacakan tadi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Di antara ciri dari hamba-hamba Allah, mereka tidak berdoa kepada Tuhan lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar menurut siapa? Menurut syariat, ya, menurut syariat. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan perbuatan itu, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, dan dosanya itu akan dilipat gandakan pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang yang bertaubat. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa semua dosa itu ada kesempatan bertaubat selama kita masih hidup di kehidupan dunia ini. Ya. Baik. Faqaranahu bisyirki, Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan dosa zina dalam ayat ini dengan kesyirikan, wa qatlin nafsi, dan dengan pembunuhan, wa ja'ala jazaa'a dzalika, dan Allah menjadikan balasan perbuatan zina al-khuluda fil adzabil mudha'af, yaitu kekal di dalam siksaan yang berlipat-lipat ganda. Ini kalau dia menghalalkan zina. Ini kalau dia menghalalkan zina. Dan Nabi SAW telah mengabarkan akan ada sekelompok orang yang akan menghalalkan zina. Ya, kan sempat dulu ada apa itu, skripsi atau apa ya, tesis ya, ya. Sampai Ustadzun Al-Fadil hafizahullah ta'ala, Ustadz Dr. Firanda mengatakan, ketika Nabi SAW mengatakan akan muncul di tengah umatku sekelompok orang yang mereka menghalalkan musik, mereka menghalalkan sutra bagi laki-laki, dan mereka menghalalkan zina. Kalau menghalalkan musik ini sudah sering kita, banyak ya. Menghalalkan sutra bagi laki-laki, tapi menghalalkan zina ini belum terbayangkan oleh kita, kata beliau, sampai muncul tesis ini. Subhanallah. Tidak ada salahnya, tidak ada bahasan tiang di tidak ada pelihnya. Antum tahu pelih? Ya. Tidak ada melesetnya sabda Nabi SAW. Kalau beliau sudah bersabda, pasti akan terjadi. Belum pernah kita bayangkan gimana ada orang menghalalkan zina. Kenapa? Karena dikatakan oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala, di antara dosa yang semua agama sepakat itu dosa, tidak ada khilaf, semua agama, bukan semua kelompok, semua agama, baik Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya, di antaranya adalah riba kemudian zina. Riba kemudian zina. Ya. Baik. Jadi kekal di dalam siksaan yang berlipat-lipat ganda itu kalau menghalalkan apa? Zina. Ma lam yarfa'il abdu, dia akan kekal di dalam siksaan tersebut selama dia tidak mengangkat mujibadzalika, dosa tersebut, bitaubati, dengan cara bertaubat, wal imani, dengan cara beriman, memperbaiki akidah, wal amalis salihi, dan dengan cara melakukan amal saleh.
timbul pertanyaan, apa sih sebab terjadinya perbuatan zina? Ternyata di antara sebabnya adalah tidak menundukkan pandangan. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, walamma kana mabda'u dzalika min qibalil basar, manakala awal dari perbuatan zina itu datang dari mata, ya, diakibatkan oleh terlalu gampangnya kita melepaskan pandangan. Makanya ghaddul basar ini penting. Ya, sampai pernah kita sampaikan ucapan sebagian ulama, tundukkan pandanganmu meskipun dari kambing betina, kata mereka. Al-Imam Ma'ruf Al-Qarhi rahimahullah, dia mengatakan guddu absarakum, tundukkan pandangan kalian walau min syatin untha, meskipun dari kambing betina, tundukkan. Ya, kambing korban. Kalau betina jangan dilihat terus ya. Begitu pula sapi. Ya, tundukkan pandangan. Subhanallah ya. Manakala awal perbuatan zina itu min qibalil basar, datang dari pandangan, ja'alal amra, maka Allah jadikan perintah yang pertama bighaddihi adalah menundukkan pandangan. Muqaddaman ala hifdzil farji, Allah jadikan perintah menundukkan pandangan lebih dulu daripada perintah menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil mu'minin, katakan kepada laki-laki beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan. Wa qul lil mu'minat, dan katakan kepada wanita-wanita beriman, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka. Ya. Jadi tetap bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti para akhwat yang sudah bercadar kemudian seenaknya, ya, melepaskan pandangan. Meskipun kata sebagian ulama, laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya itu lebih parah daripada wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Dua-duanya dilarang, kecuali kalau kalau dalam keadaan tertentu, ya. Tapi usahakan laki-laki menundukkan pandangan, wanita juga menundukkan pandangan. Tidak boleh bagi laki-laki semaunya, seenaknya melihat wanita yang bukan mahramnya. Begitu pula wanita tidak boleh seenaknya melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Meskipun laki-laki yang seenaknya melihat wanita yang bukan mahramnya itu lebih parah, ya. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika hari raya, maka Nabi SAW membiarkan beberapa laki-laki Habasyah mereka bermain-main tombak di Masjid Nabawi. Ya, ketika hari raya di zaman itu mereka bermain-main tombak di Masjid Nabawi. Maka pada saat itu Nabi SAW melihat mereka, begitu pula Aisyah radhiyallahu anha ikut melihat. Ya, Aisyah radhiyallahu anha ikut melihat laki-laki, beberapa laki-laki itu mereka bermain tombak di Masjid Nabawi. Di dalam sebagian riwayat dikatakan Aisyah itu meletakkan dagunya di pundak Nabi SAW. Melihat, ya. Kemudian Nabi mengatakan, sudah cukup? Belum, katanya. Ini dalil sebagian ulama bahwa wanita melihat laki-laki yang bukan mahramnya itu lebih ringan ketimbang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya. Tapi dua-duanya kalau bisa tundukkan pandangan, ya, tundukkan pandangan. Baik. Fa innal hawaditha, izin menambahkan sedikit, karena kejadian-kejadian buruk itu mabda'uha minan nadhari, sering sekali diawali oleh pandangan. Ibnul Qayyim mengatakan pandangan itu adalah sahmun min sihami iblis, anak panah yang dilesatkan oleh siapa? Iblis. Kama anna mu'dhaman nar, sebagaimana api yang besar min mustasgharis syarari, diawali oleh percikan api yang kecil. Begitu pula dengan dosa besar itu sering diawali oleh pandangan mata. Fatakunu nazratun, diawali oleh pandangan dulu, thumma khatratun, kemudian pandangan itu berubah jadi pikiran. Dilihat, kemudian pas pulang kepikiran,
Thumma khatwatun, kemudian pikiran itu tidak mampu dia tahan. Pikiran itu mendorongnya untuk berjalan. Berjalan menuju mana? Mencari si perempuan yang dia lihat itu. Iya. Mulai dari pandangan, nazrah. Thumma khatrah, kemudian berubah jadi pikiran, kebayang terus. Beja balina. Mulai kepikiran. Setelah dicari tahu rumahnya, dicari tahunya lewat mana? Dari Facebook. Ketemu. Setelah itu thumma khatwah. Pikiran itu berubah jadi langkah. Kemudian langkah itu berakhir thumma khati'ah, berakhir menjadi dosa. Kata Ibnul Qayyim. Oleh karena itu pembahasan berikutnya beliau akan membahas tentang pandangan, pikiran, langkah ya, dan juga dosa. Ya. Beliau akan bahas itu ya. Taib Allah Ta'ala ala wa alam, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Nyendang maaf atas segala kurangan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan, sebagiannya di luar pembahasan. Pertanyaan yang pertama, tahun ini saya berniat berkurban. Saya mengira 1 Zulhijjah itu jatuh hari Kamis, sehingga hari ini tadi Rabu saya mencukur kumis. Apakah ini perbuatan dosa dan mengurangi pahala kurban? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan hukum kami kalau melakukan kesalahan karena tidak sengaja. Ya. Di antara tidak sengaja itu tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan. Mudah-mudahan. Terkait hukuman bagi pelaku bunuh zina yang ada hubungan nasab, dibunuh. Ini yang menjalankan siapa? Pemerintah. Bukan antum ya. Jangan ya, bukan antum. Pemerintah ini, pemerintah. Ya. Semua hudud, semua hukuman dalam syariat itu yang menerapkan siapa? Pemerintah. Supaya apa? Supaya keamanan itu terjaga. Bayangkan kalau orang yang membunuh dibunuh oleh si keluarga yang terbunuh. Bisa jadi si pembunuh yang dibunuh oleh keluarga yang terbunuh, keluarganya juga balas membunuh. Akhirnya kacau. Kacau. Ya. Jadi semuanya itu kembali kepada pemerintah. Baik, wallahu a'lam. Di luar pembahasan, apa saja hak-hak istri yang wajib kita tunaikan dalam berkeluarga? Karena istri saya bertanya. Ya. Yang pertama, didik beliau, didik istri, ajarkan istri ya kebaikan-kebaikan yang berkaitan dengan agama ini. Itu yang pertama. Pendidikan agama, pendidikan akhlak mulia, itu yang paling utama, yang merupakan hak istri, yang kalau tidak ditunaikan oleh seorang suami, maka istrinya itu akan menuntut pada hari kiamat. Al-Imam As-Sam'ani rahimahullah menukilkan ucapan dari Amr bin Qais Al-Mulai. Amr bin Qais Al-Mulai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati indallah. Seorang istri akan melaporkan suaminya kepada Allah pada hari kiamat. Fataqul, si istri itu berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, zawji kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni. Suamiku ini dahulu tidak mendidikku, tidak mengajarkan agama kepadaku. Fa innahu kana ya'tini bi khubzis suq, dia hanya datang membawakan makanan kepadaku, hanya makanan saja, makanan fisik, makanan hati tidak diberikan. Ini yang paling penting ya. Hak istri yang paling penting itu adalah dididik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Baru setelah itu Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami? Nabi SAW mengatakan, antut'imaha idza ta'imta. Engkau berikan dia makan apabila engkau makan. Berikan dia makan apabila engkau makan. Bahkan sebagian ulama mengatakan maksudnya berikan dia makan dari makanan yang engkau makan. Ya. Jangan sampai suaminya makan di restoran. Ya. Kemudian istrinya di rumah pelecing. Suaminya makannya Masya Allah, satu porsi itu 300.000. Istrinya pelecing. Taib. Jangan seperti itu. Antut'imaha idza ta'imta. Ya, makanya sering saya sampaikan kepada antum ucapan dari Ustadzun Al-Fadil, Ustadz Dr. Firanda. Beliau mengatakan, saya kalau ditraktir sama teman, saya tidak terlalu ini. Saya tidak terlalu bahagia. Ya.
Kenapa? Karena uang saya tetap akan keluar. Untuk apa? Untuk membelikan istri saya di rumah makanan yang saya makan itu. Semakin saya ditraktir di restoran yang mahal, semakin repot lagi. Jadi subhanallah, antut'imaha idza ta'amta wa an taksuha idza tasaita. Ya kecuali kalau istri nggak suka makanan yang kita suka, boleh yang lain. An taksuha idza tasaita, berikan dia pakaian apabila engkau berpakaian. Kalau ini nggak mesti sama. Nggak mesti sama, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan di antara haknya juga wala tuqabbih, jangan jelek-jelekkan dia. Jangan jelek-jelekkan dia. Ya, rendahkan jangan. Kemudian wala tadribil wajha, jangan pernah menampar wajahnya, memukul wajahnya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan sekali-kali engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Maksudnya kalau ada masalah sudah dinasihati, ternyata tidak mempan, maka pisah tempat tidur, tetapi masih di dalam rumah. Masih dalam rumah. Ya. Baik. Masih dalam rumah. Ustadzuna al-Fadil Ustadz Abdullah Husni hafizahullah, beliau mengatakan solusi dari Nabi SAW itu selalu yang terbaik. Ketika ada percekcokan antara suami dan istri, di antara solusinya adalah kunci kamar kemudian matikan lampu gitu. Ya, selesai insyaallah. Itu maksud Rasul SAW, wala tahjur illa fil bait. Ya. Baik. Jadi banyak ya, banyak. Jika sholat Id jatuh pada hari Jumat, kita kayaknya hari Jumat ya, hari Jumat. Bagaimana dengan sholat Jumat? Apakah kita laksanakan atau tidak? Yang terbaik tetap dilaksanakan. Tapi boleh bagi yang sudah ikut sholat Id untuk tidak Jumatan, boleh. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, telah berkumpul di hari kalian ini 2 hari raya. Ya, berkumpul, yaitu ketika hari raya berkumpul dengan hari Jumat. Siapa yang sudah sholat hari raya maka boleh dia tidak Jumatan, kata Nabi SAW. Wa inna lamujammi'un, tetapi kami memilih untuk tetap Jumatan. Maka dari sini para ulama mengatakan tetap Jumatan itu lebih baik. Tetap Jumatan itu lebih baik. Baik, Allah Ta'ala a'lam wa a'lam. Tapi ini bagi yang ikut sholat Id ya. Adapun yang kelolosan tidur nggak dapat sholat Id harus Jumatan. Cari masjid. Cari masjid. Kalau seandainya libur misalkan cari masjid yang lain yang tidak sempat ini. Allah a'lam. Orang penzina itu boleh dinikah? Apakah boleh dinikahkan dengan sesama penzinanya? Mereka harus bertaubat dulu dengan taubatan nasuha. Harus taubat dulu dengan taubatan nasuha. Apakah kiat-kiat kita selain dari menundukkan pandangan? Ya, di antaranya adalah muraqabatullah, yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kalau suami tidak bisa menjaga pandangan di HP? Bahkan sering melihat wanita yang terbuka auratnya di HP. Kalau istri yang mengingatkan nggak ngaruh, ya. Mohon nasihatnya. Ya, ini Nabi SAW mengatakan al-ainu tazni, ya, al-ainanu tazniyan. Mata itu juga bisa berzina. Wa zinahu man nadhar, dan zina mata itu adalah memandang yang tidak ini. Ya. Kemudian juga wal yadu tazni, tangan juga bisa berzina, dan zinanya adalah menyentuh sesuatu yang tidak dibolehkan baginya. Jadi itu bagian daripada zina, meskipun tentunya itu di bawah zina kemaluan. Ya. Dan sudah kita katakan zina itu diawali oleh apa? Pandangan mata. Ya. Memang ya subhanallah. Ya. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau mengatakan pintu dosa di zaman ini tidak selebar pintu dosa di zaman dahulu. Kalau orang dahulu, kalau mereka ingin berbuat dosa, mereka kadang membutuhkan usaha untuk sampai ke tempat dosa tersebut. Ya, kalau sekarang kita di tangan kita, di tangan kita. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, muraqabatullah. Mohon penjelasan bagaimana cara bertaubat seseorang yang masa dahulunya pernah berzina dengan istri tetangganya. Ini adalah perbuatan aib, sedangkan kita disuruh menyembunyikannya. Apakah perlu minta maaf pada suaminya sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Kalau memang apa namanya, ini sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tutupi dia. Perbanyak taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak taubat. Ya. Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah taala, beliau mengatakan di antara cara menghapus dosa besar seperti zina itu adalah, di antara caranya adalah minta supaya dihukum dengan hukum syariat, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat dulu. Sebagian sahabat itu ketika mereka jatuh dalam zina, mereka datang, "Ya Rasulullah, saya telah berbuat zina, tolong rajam saya." Mereka ingin menghapus dosa mereka. Ya. Dan sudah kita katakan hukuman itu siapa yang menerapkannya? Pemerintah. Nah, ketika negara kita tidak menerapkan itu, maka sembunyikan saja. Maksudnya kalau jatuh dalam perbuatan itu, rahasiakan. Rahasiakan, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita akan minta hukuman itu? Toh di negara kita kan tidak diterapkan. Ya, maka sudah sembunyikan. Ya, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Di sini di luar pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah sebelum subuh, sunnah fajar bagi perempuan di rumah, apakah boleh dilakukan sebelum iqamah di masjid? Boleh. Yang penting waktu subuh sudah masuk. Kalau waktu subuh sudah masuk, boleh. Bahkan seandainya azan di masjid belum dikumandangkan, karena ternyata marbotnya telat datang, ya, maka boleh. Yang penting para ummahat dia yakin waktu subuh sudah masuk, maka boleh bagi mereka untuk salat sunnah fajar. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mana lebih utama, kita menghadiri majelis ilmu daripada menghadirkan diri berkiprah di majelis media sosial seperti WA? Ya, antum sudah tahu jawabannya ya. Terlalu jelas perbandingannya. Ya, mana yang lebih utama? Sibuk mendatangi majelis ilmu atau sibuk di WA? Ya sudah jelas, mendatangi majelis ilmu. Ya sudah jelas ya. Taib, Allah taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang maaf atas segala kurangan.